Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Mahli dari kelas B Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan NPM S03 2024-021. Di sini saya akan memaparkan 3 materi yang saya pahami tentang pembelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama ada dimensi organisasi. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2010, itu terbagi dari 2. Yang pertama adalah orientasi hasil, seberapa besar organisasi menekankan pada pencapaian sasaran daripada cara mencapai sasaran. Lalu yang kedua adalah orientasi manusia, yang artinya seberapa jauh organisasi mempertimbangkan faktor karyawan dalam pengambilan keputusan manajemen. Lalu budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti yang pertama, menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, menciptakan rasa identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, mempermudah timbulnya komitmen kolektif terhadap organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima adalah membentuk sikap dan perilaku anggota organisasi. Lalu, apa saja tujuan dimensi organisasi? Yang pertama itu ada membantu organisasi beradaptasi. Budaya organisasi membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya dengan mengadopsi nilai-nilai yang tepat. Yang kedua ada menciptakan kesatuan internal. Budaya organisasi menyatukan para anggota sehingga mereka bekerja lebih kohesif untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada meningkatkan koordinasi. Formalisasi merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan koordinasi, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan koordinasi. Lalu materi kedua ada dimensi manajemen. Dimensi manajemen terkait dengan bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip manajemen. Manajemen sendiri merupakan suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain. Sedangkan manajemen publik berarti manajemen instansi pemerintah. Menurut ahli Henry Fayol, dimensi manajemen terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, menyusun sumber daya dan tugas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengarahan atau leading atau directing, yang memberikan arahan dan motivasi kepada anggota organisasi. Lalu yang keempat ada pengendalian atau controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Lalu yang kelima ada koordinasi atau coordinating, menyusun dan mengatur berbagai aktivitas dan berbagai organisasi yang berjalan secara harmonis. Lalu, ada beberapa keuntungan yang kita dapat melalui dimensi manajemen. Yang pertama adalah pencapaian tujuan yang lebih terarah. Perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk memilih arah yang jelas dalam pencapaian tujuan. Lalu ada meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Manajer tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga memotivasi, menginspirasi, dan memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data, yang untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akurasi keputusan. Lalu, materi yang ketiga ada dimensi kebijakan. Kebijakan administrasi berhubungan dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan oleh badan atau pemerintah untuk mengatur, merencanakan, dan mengelola kegiatan administratif dalam suatu organisasi atau negara. Menurut Woodrow Wilson menyarankan bahwa administrasi publik harus terpisah dari politik untuk memastikan kebijakan dijalankan secara profesional dan efisien. Ia menekankan pentingnya pemisahan politik dan administrasi untuk menciptakan administrasi yang lebih efektif. Lalu, dimensi kebijakan administrasi meliputi beberapa hal. Misalnya seperti, pertama ada tujuan dan prioritas kebijakan. Kebijakan administrasi harus jelas tujuannya, baik dalam rangka pelayanan publik maupun pencapaian efisiensi dan efektivitas administrasi. Lalu sumber daya manusia. Dimensi ini berkaitan dengan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan SDM dalam konteks administrasi, termasuk pelatihan, pengembangan, serta penilaian kinerja pegawai administrasi. Lalu ada teknologi dan sistem informasi. Kebijakan administrasi perlu mencakup penggunaan sistem teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi. Cukup sekian pemaparan materi yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.